الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 42 dengan baris kedua dari bawah bacaannya wa yajibu izalatul washmi. Langsung saja diterangkan halaman 42 dengan baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yajibu izalatul washmi, dan wajib menghilangkan washm. Arti washm yang kita tahu dalam bahasa Indonesianya tato. Kenapa dikatakan wajib? Karena mau tidak mau ketika orang menggunakan hal demikian itu, dia akan bersambung dengan najis yang permanen, kita bicara ya. Karena kan ditusuk, masuk ke dalam, keluar tuh darah kan, masuk lagi. Nah, maka begitu akan senantiasa dia nempel dengan najis. Sudah kita tahu syarat dari sholat adalah harus suci dari najasa. Maka di sini dikatakan wajib hukumnya. Kalau tidak, maka tidak sah yang dia lakukan sholatnya dengan tato yang ada pada badannya. Maka para fuqaha menyatakan dalam hal ini kalau memang terpenuhi beberapa syarat wajib untuk dihilangkan. Yang pertama ya, bahwasanya tidak ada manfaat dengan tato itu. Ya, pakai tato ben keren-kerenan doang. Pakai tato cuman pengen berani gertakan doang. Ya, kita sabut dilari. Jadi kalau memang tidak ada manfaat, nggak boleh sudah. Tuh. Yang kedua, yang dikatakan wajib untuk dihilangi adalah yang pakai tato itu termasuk orang yang diwajibkan sholat. Karena dia diwajibkan sholat, wajib dihilangi. Tapi kalau memang ada orang dari ujung pala sampai ujung kaki tatoan semuanya, bisa begitu? Tapi dia orang gila. Dia gila, wajib sholat ya? Gak wajib sholat. Maka kalau begitu ngapain dihilangin? Biarin aja, gak ada manfaat buat dia untuk ngilangin, karena dia bukan termasuk orang diwajibin. Itu dia. Selanjutnya, nah ini dia termasuk, ini yang syaratnya. Kenapa dikatakan untuk kita wajib menghilangkan tato itu? In lam yakhaf mahdzuran min mahdzuratid tayammum. Kalau seandainya tidak takut kekhawatiran
dari apa yang ditakutkan pada masalah tayam. Apa maksudnya? Kalau dihilangkan nanti bakal ada penyakit. Ada penyakit. Kalau dihilangkan maka nanti akan ya dia itu lama sembuhnya. Maka di sini nggak wajib dihilangkan. Tuh, tadi syarat berapa itu? Ketiga. Dan yang keempat syaratnya kalau dihilangkan akan merubah bentuk dari tubuh. Karena iya kan, lembek kulitnya. Maka di kitab Syukh Karim disebutkan juga tuh, bijildin raqiq, dengan kulit yang lembek. Kalau disetrika bakal hancur. Nah, ini yang merubah bentuk, maka tidak diwajibkan untuk dia. Tuh. Tapi kalau ada yang mana bisa untuk menghilangkan dengan cara yang lain, seperti di laser, ya kan? Di laser begitu kan, di laser hilang tuh, tapi mahal. Tetap kewajiban. Ya udah banyak tato kere lagi. Kok tato kaya masih bisa ditobat enak pakai laser begitu kan? Ya udah tatoan kere. Maka wajib ditanggung dalam zimmahnya itu. Dalam tanggungan dia wajib dihilangkan. Kalau memang dia punya harta untuk kedepannya di dalam menghilangkan tato itu. Paham ya? Nah, termasuk di dalam ungkapan atau termasuk dalam pembahasan tato ini menyambung rambut. Disambung rambut bagi wanita. Nyambung dengan rambut diri dia kah? Atau rambut manusia yang lain, maka haram hukumnya, sekalipun dengan izin suaminya. Kenapa? Karena yang namanya anggota tubuh manusia itu sunnahnya untuk diapain? Dikuburin, dipendem, bukannya dipakai lagi, ya. Nah itu beda kalau memang apa namanya rambut selain manusia, ya, selain manusia, mungkin pakai hewan, pakai yang suci, ya kan? Dia pakai bulu apa misalnya. Nah, maka di sini boleh dengan catatan izin suaminya atau walinya. Adapun yang ketiga selain itu dari sutra, ya, rambut buatan, di wig misalnya ya, rambut buatan itu sih mutlak sah, boleh-boleh aja itu, sekalipun tanpa izin siapapun, ya, maka itu termasuk sah-sah saja. Tapi termasuk aurat gak tuh? Nggak termasuk aurat itu, ya, karena rambutnya. Tapi kalau emang menimbulkan fitnah, ya iya, itu harus dia tutup. Kalau menimbulkan fitnah, ya. Ini jadi di sini kita bicara tadi apa? Wajib untuk menghilangkan tato dengan syarat yang tadi disebutkan, kurang lebih 4 syarat itu. Kalau tidak wajib. Wa yu'fa an mahal istijmar. Nah, kita lagi cebok. Kan afdolnya pakai batu. Kita kan udah nggak pakai lagi tuh model begitu. Ya, istinja pakai batu. Istijmar dari jamroh, arti batu kecil. Batu yang kita pakai untuk istinja. Nah, itu batu terkadang ada najis kena di bagian dubur atau kubul kita, maka dimaafkan, nggak apa-apa. Ya, dimaafkan, nggak apa-apa itu. Maka yu'fa an mahal istijmar kalau terkena kubul dan dubur gitu.
Wanti ini syari tanah jalanan. Sekalipun kita tahu itu tanah sudah bercampur dengan najis mughalladhah, najis B1 misalnya kotorannya, ya, bercampur keinjek sama kita, sekalipun kita nggak pakai alas kaki, nggak pakai sendal, kita injek itu tanah, maka yu'fa, dimaafkan. Karena sulit kita keluar rumah, ya, bisa selalu mungkin lewat jalanan yang bertanah tersebut, maka di situ dimaafkan. Alladzi tayaqqan najasatahu, yang dia yakin akan kenajisannya. Wa yata'adzar ihtiras anhu ghaliban. Kenapa? Juga diantaranya karena memang sulit untuk menjaga. Mau nggak mau kita kena tuh tanah begitu. Jadi kalau lagi jalan, kena tuh ada tanah, lihat, keinjak, jangankan sendal, kaki kita sekalipun. Sholat, kena kan? Pas saya sholat, oh, ada kena tanah, tanahnya itu emang, ya, mungkin di situ ada kotoran dan sebagainya, maka itu ma'fu, dimaafkan. Wa yakhtalif bil waqti wa mawdhi'ihi min ats-tsawb wal badan. Nah, itu kan tergantung pula dari apa? Dari situasi. Kadang musim dingin atau musim hujan pasti kita dapatkan becek, ya kan? Kayak lagi kita sering deh naik motor, ya kan? Ngiprat tuh, wah, ganti, nggak perlu diganti, nggak mau ganti, langsung sholat, gak apa-apa. Kita lagi jalan udah takut-takut, sebelah kanan kita langsung, ya, ngegas, dia kena tuh badan atau baju kita nyepret begitu. Nah, kita mau sholat, ganti deh, nggak usah ganti, sholat langsung. Wa amma damul basarat. Nah, kalau darah jerawat, waddamamil, bisul, wal quruh, ya, luka, wal qeh, nanah, wassadid, nanah campur darah di situ, wadamul baragith, ya, darah kutu, darah kutu, baragith, wal ba'ud, nyamuk, kena, ya kan? Udah kesel banget nih nyamuk, ngisep, kita tepuk, dia kena darah, ya kan? Hidupnya kita kesel, matinya kita kesel. Lihat, nggak darah. Wal bak, ya, bak nih namanya bangsat. Orang paling gede panggil bangsat, ya, bak. Ada di kasur tuh, dulu kasur. Ya, nggak ada sekarang. Nah itu, lihat tuh, perhatiin tuh, semuanya itu. Maudhi'ul hijamah, bekam. Pernah gak ngebekam? Sunnah itu. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dibekam tuh. Kena kan tuh, tek sini, ya kan? Penuh tuh, bundar, terbundar lagi, ya kan? Nah itu hijamah. Difasot, ditarik doang tuh, angin. Kalau hijamah kan pakai jarum. Udah pakai jarum, udah keluar semua darah, dibersihin, masih apa? Masih ada keluarkan sedikit. Kita mau sholat, mau pakai baju, nempel sama baju kita, iya kan? Tapi sedikit, nggak sampai nyecer, nggak sampai ngalir tuh darah. Wawani mudzubab, kotoran dari lalat, kotoran dari lalat yang serangga kecil, kotorannya ke baju kita, ke tempat sholat. Wabaulul khufash, ya, air seninya dari kelawar atau kotorannya. Wasalisul bul, orang yang senantiasa keluar, ya, air seninya itu. Wadamul istihadah, darah istihadah, darah yang nempel ke mungkin pakaian atau ke baju.
Wa ma'ul quruh. Nah, itu juga dari air atau cairan apa? Kotoran. Ya. Wa nafatat al-mutaghayyir rihu, dan juga apa namanya? Seperti keh dia, nggak ada bedanya itu. Ya. Dia seperti ya cairan juga. Seperti bisul dan sebagainya. Nah, fayu'fa an qalili dzalika wa katsirihi. Nah, itu semua yang kita ngomongin dari darah bisul ya, atau cairan, jerawat, nanah, tuh kutu darahnya, bangsat yang tadi kita sebut, ya, semuanya tuh. Darah apa tadi? Bekam, maka dimaafkan sedikitnya dan banyaknya. Maafin tuh. Jadi nggak perlu lagi. Dia itu nggak perlu lagi kita bersihin. Gitu, nggak perlu kita bersihin. Ya, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, nggak boleh berpindah. Di situ aja udah. Jadi kenanya tempatnya nggak berpindah ke tempat lain, di situ. Misalnya itu tadi itu bekamnya itu, udah emang kenanya pas bajunya memang di situ, nggak berubah tempat lain. Tuh ya. Nah, ini semuanya syaratnya begitu. Maka dimaafkan. Illa idza farasha thawb. Nah, melainkan farasha, dia membentangkan baju. Disengaja nih baju. Udah tahu bakal ada lalat. Kotoran lalat dia bentangkan. Nah, itu fi'il fa'il namanya. Tujuannya memang untuk biar kena tuh najis-najis tadi. Biar kena tuh apa namanya darah bekam. Biar kena tuh. Ya, sengaja dia. Nah, kalau dalam hal ini dengan sengaja, maka apa yang dinyatakan? Au hamalahu li ghairi darurah, atau dia membawa tanpa ada tujuan, tanpa ada darurat. Sengaja dibawa tuh kotoran ditaruh ke bajunya, ya, tanpa ada hal kesengajaan. Emang dia sengaja udah. Nah, fayu'fa an qalilihi, maka hal demikian dimaafkan sedikitnya, bukan banyaknya. Jadi sedikitnya doang. Itu tadi sedikitnya, bukan banyaknya. Wa yu'fa an qalil dam ajnabi, dan dimaafkan dari sedikit darah ajnabi. Apa itu dam ajnabi? Darah ajnabi itu ma'asobahu min ghairihi, sesuatu apapun darah yang terkena dari darah yang lain, bukan diri dia. Au min nafsihi walakin ba'da istiqrarihi, atau darah dia tapi setelah itu pindah ke tempat lain. Itu ajnabi namanya itu. Kayak gini misalnya, ini jerawat. Ya, ini jerawat kan sedikit banyaknya tadi apa kita katakan? Dimaafkan kan? Lagi sholat kita ada jerawat, banyak ini, ya. Nah, dimaafkan. Tapi kalau udah ngalir, tuh ngalir netes ini, nah ini namanya sudah keluar dari tempatnya. Itu disebut dam ajnabi. Darah, ya, bukan darah sendiri, tapi sudah darah dikatakan yang lain dari tempatnya ini. Nah, kalau darah yang dikatakan ajnabi dimaafkan sedikit, tapi kalau banyak maka najis. Jadi kalau memang darah, maka yu'fa an qalidam ajnabi. Kalau darah sedikit misalnya, keluar sedikit aja, nah nggak apa-apa, terusin sholat. Tapi kalau sudah banyak, dia ngalir atau mimisan, dia mimisan sedikit, ada di hidungnya lagi sholat, ada di hidungnya sedikit,
Udah diam aja udah, nggak apa-apa. Emang syarat kita? Emang hidung syarat sujud? Kagak, yang syarat sujud kening. Diemin aja sudah. Tapi kalau sudah netes, nah berarti itu darah yang sudah banyak. Maka hukumnya najis dan membatalkan sholat. Ghairi nahwi kalbi wal khinzir idza usira. Nah udah, selain darah, selain ya darah B1 B2 itu. Wa idza usira al bathrah, kalau seandainya diperes tuh, disengaja soalnya dipencet, au demal bisulnya, au qutilal burghus, atau dibunuh tuh kutu, ufiya an qalilihi faqat, maka dimaafkan dari sedikitnya saja. Wala yufa an jildil burghus wa nahwihi, dan tidak dimaafkan dari kulit apa? Kulit hewan yang tidak mengalir darahnya ke baju kita. Lagi sholat ada lalat di sini, nggak boleh. Pas lagi sholat masuk kecoa, buru-buru keluarin. Dia diam, berarti nggak boleh, nggak sah. Pokoknya apapun kulit dari hewan yang tidak mengalir darah, cicak ke bawah, maka dikatakan darahnya tidak mengalir. Ya. Walau shalla binajasin nasyan au jahilan aada. Nah, ini permasalahan penting. Ini permasalahan sangat penting karena berkaitan dari keistimewaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Anas, bahwasanya beliau bersabda, innallaha tajawaza anni min ummati al khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah ini memaafkan untuk umatku 3 macam. Khata', kesalahan. Nisyan, kelupaan. Nah, ini khata' wa nisyan. Karena beliau menyatakan demikian, ini menunjukkan bahwa khususiyah yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi, dibolehkan 2 sifat ini. Yang satu lagi juga termasuk wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang dia dibenci atau dipaksa. Khata', nisyan, wa mastukrihu alaih. Apa? Salahan. Salah. Dia salah. Ya, dia khata', dia salah. Artinya salah, dia pengen nembak burung, pala orang. Maka di sini dia enggak kisos, dia enggak dosa, cuman dia bayar dia. Tuh tadi nanti masalah fikih tuh, ya. Dia emang niatnya untuk salah. Jadi ya, nah, ini khususiyah umatnya Nabi. Tapi kalau umat terdahulu sudah kena kisos, disiksa dia lantaran kesalahan. Wanisyan, lupa juga, lupa ini, lupa itu, ya. Biasa lupa karena di antara sebabnya banyak utang. Nah, gimana itu solusinya? Gimana kita supaya ingat apa yang kita lupakan? Nabi memberikan pula faedah. Beliau menyatakan, idza nasitum syai'an fasallu alayya. Kalau kalian itu lupa sesuatu, maka senantiasa kalian berselawat kepadaku. Ya, tadzkuruhu insyaallah. Niscaya kalian akan mengingatnya dari apa yang kalian lupa. Itu lagi lupa barang nih, naruh di mana? Nah, selawat kepada Nabi, Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Perbanyak itu. Maka dengan sebab itu akan membuat kita teringat dari barang yang kita lupakan.
Jadi walau shalla binajasin nasin au jahilan a'ad. Kalau kita lagi sholat, ada najis yang kita lupa. Kita tahu nih, lagi sholat, tiba-tiba kita nginjek darah. Injek darah, ada di kaki kita atau kena tangan kita, sholatlah kita. Kalau kita berada di pertengahan, batalin wajib. Allahu Akbar, di pertengahan nih, oh iya ada najis, ya batalin. Kalau sholatnya itu atau kalau ingatnya itu setelah kita sholat, maka diulang. Nah lihat, kalau waktunya masih ada, berarti adaan. Habis lepas salam kita teringat, ya udah sholat lagi. Nggak pakai muadah itu, nggak muadah namanya, bukan. Arti muadah kalau memang sholat pertama kita sah, ini kan nggak sah. Jadi sholatnya biasa lagi, usolli fardhu maghribi adaan. Tapi kalau memang di luar waktu, nah itu namanya godoan. Tapi godoknya alat tarohi, godoknya boleh ditangguhin. Karena kita nggak teledor. Dalam hal ini maksudnya apa? Jadi najis itu kena ketika kita mau sholat dan kita lupa. Nah ini kelupaan itu tidak dikatakan teledor. Jadi maksudnya apa? Kalau udah sampai keluar waktu sholat, maka boleh kita tangguhin tuh kodoknya. Pas lepas salam, ya, adzan isya, orang udah siap mau sholat isya, ya udah sholat isya dulu. Nanti maghribnya godok selepas sholat isya, itu namanya tarohi, boleh ditangguhin. Bukan alal fur. Kalau alal fur wajib saat itu juga, biarpun nggak dapat jamaah sholat selanjutnya, wajib. Nah, itu. Tapi karena lupa, boleh ditangguhkan. Faslun wa idza tanajjas syai' wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna